Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dania Azura dengan NIM 20042196. Di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan kelima, yaitu dimensi kunci dan lembaga perencanaan pembangunan di Indonesia. Yang pertama, perencanaan pembangunan. Di sini yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya, dimensi perencanaan pembangunan. Di sini terdapat 3 dimensi pada perencanaan pembangunan. Yang pertama, yaitu dimensi pembangunan manusia dan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, perumahan, dan revolusi mental. Yang kedua, dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, energi, kemaritiman, kelautan, pariwisata, serta industri. Yang ketiga, yaitu dimensi pemerataan dan kewilayahan. Kemudian, lembaga perencanaan pembangunan nasional di Indonesia. Salah satu lembaga perencanaan pembangunan nasional di Indonesia yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementerian PPN atau Bappenas ini adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian PPN atau Bappenas ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian PPN dipimpin oleh seorang menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, dasar hukum pendirian Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia. Yang pertama, ada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, ada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, bidang tugas Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia, yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Tugas pokok fungsi Kementerian PPN atau Bappenas. Yang pertama, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan. Yang kedua, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Yang ketiga, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang keempat, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Tugas Kementerian PPN yang terakhir yaitu pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, struktur organisasi Kementerian PPN atau Bappenas. Yang pertama, Sekretariat Kementerian sekaligus menjadi Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Struktur yang kedua, Kedeputian Bidang Ekonomi. Yang ketiga, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional. Yang keempat, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam. Yang kelima, Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Yang keenam, Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan. Selanjutnya, struktur organisasi yang ketujuh yaitu Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana. Yang kedelapan, Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan. 9. Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan. 10. Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan. 11. Inspektorat Utama. 12. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan. 13. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. 14.
staf ahli bidang pembangunan sektor unggulan dan infrastruktur, 15 staf ahli bidang hubungan kelembagaan, dan yang terakhir 16 staf ahli bidang sinergi ekonomi dan pembiayaan.